kita juga harus mengakui bahwa kita masih belum handal dan belum cakap untuk menjaga dan mengelola kekayaan kita masing-masing. Untuk itu, pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri kita di tingkat pusat. Kita harus mengakui, tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan, tidak baik untuk kita tidak hadapi kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak, bukan untuk menurunkan semangat kita, tapi untuk justru membangkitkan semangat kita. Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua. Karena itu pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Saudara-saudara, saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, kita harus berani memperbaiki. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua di semua bidang. Tapi sekali lagi, sebagaimana saya sudah bertahun-tahun menggarisbawahi bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Terus terang aja, ya, saya kembalikan semuanya atas keyakinan paling mendasar ini. Semua kehidupan manusia, semua peradaban manusia, semua negara yang berdiri
ribuan tahun sampai sekarang bisa berdiri, bisa bertahan karena dia aman pangannya. Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan. Kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional, kita harus swasembada pangan secara provinsi. Bahkan bila perlu secara kabupaten. Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatera Utara, Aceh, dan di Sumatera Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Dan saya yakin saudara-saudara di Papua juga mengalami itu. Bahwa kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan. Kecamatan itu harus bisa bertahan. Kabupaten itu harus bisa bertahan. Dan ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyalah kepada kakek-kakek kita. Ya, dulu ada lumbung desa. Kita harus ada lumbung desa sekarang.